Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Setiawati dengan NIM 438. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review tugas dari video yang dikirimkan oleh dosen pengampu pengantar teknologi informasi kelas I, yaitu Ibu Yuan Aulia Rahma. Sebelumnya terima kasih Ibu. Materi ini membahas tentang interaksi manusia dan AI, mode baru berinteraksi. Ke slide selanjutnya, pengertian Human AI Interaction atau HAII. Human AI Interaction atau HAII adalah bidang penelitian dan aplikasi lintas disiplin yang sedang berkembang, berfokus pada interaksi antara manusia dan sistem kecerdasan buatan ataupun AI. Dianggap sebagai bidang multidisiplin karena memerlukan berbagai pengetahuan dan metode untuk mengatasi berbagai topik penelitian dan aplikasinya. Kesimpulannya, Human AI Interaction atau HAII adalah bidang yang meneliti tentang interaksi antara manusia dengan AI ataupun kecerdasan buatan. Selanjutnya, 3 perkembangan interaksi manusia dan AI. Gelombang pertama, 1950 sampai 1970. Gelombang pertama ini berfokus pada eksplorasi teknologi. Dan yang kedua, gelombang kedua di tahun 1980 sampai 1990 berfokus pada peningkatan teknologi. Di gelombang kedua, peningkatan teknologi itu mencakup peningkatan interaksi manusia dan AI antar muka agar lebih canggih. Dan gelombang ketiga ataupun saat ini tidak hanya fokus pada peningkatan teknologi yang berkelanjutan, tetapi juga pada desain etis, teknologi interaksi, dan aplikasi AI. Slide selanjutnya kita akan masuk lebih dalam ke pendekatan gelombang ketiga ataupun saat ini. Pendekatan gelombang ketiga memiliki 3 elemen utama, yaitu manusia, teknologi, dan etika, yang berarti menempatkan manusia sebagai pusat pengambilan keputusan untuk memastikan kecerdasan buatan yang dapat diandalkan, aman, dan dapat dipercaya. Seiring dengan pertumbuhan cepat kecerdasan buatan, cara kita berinteraksi dengan sistem kecerdasan buatan juga berubah, dari menulis kode di lembaran, hingga mengetik komentar di layar, dan hingga antarmuka grafis yang berhubungan dengan mouse serta asisten suara. Para ahli interaksi manusia dan komputer atau HCI berusaha untuk mencari interaksi yang efektif dan intuitif antara manusia dan kecerdasan buatan. Maksudnya adalah, di gelombang ketiga ataupun saat ini, para ahli berusaha untuk mencari cara berinteraksi antara manusia dan kecerdasan buatan ataupun AI yang lebih efektif dan lebih dimengerti antara AI dan manusia. Sehingga kecerdasan buatan ataupun AI lebih dapat diandalkan, aman, dan dapat dipercaya. Karena bahasa yang dapat dimengerti antara satu sama lain, yaitu interaksi manusia dan kecerdasan buatan ataupun AI. Kita next ke slide selanjutnya. Mode-mode baru dalam interaksi manusia ataupun mode-mode baru dalam interaksi manusia dan AI. Mode-mode baru ini mungkin dapat lebih mudah dan efektif untuk interaksi manusia dan AI. Apa saja mode-mode baru ini? Mari kita lihat. Yang pertama, ucapan. Ucapan adalah mode yang sangat alami, yang manusia pun sudah terbiasa. Ibaratnya, ucapan adalah mode dasar yang seluruh manusia paham akan bahasanya. Ini juga mempermudah untuk Anda menggunakan tangan Anda untuk sesuatu yang lain. Contoh, seperti yang kita tahu, seperti Siri dan Alexa. Pengguna iPhone pasti tidak asing dengan mode Siri, di mana hanya dengan ucapan, suatu teknologi akan berjalan sesuai perintah yang kita sebutkan. Namun, mode ini memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya adalah tidak bisa digunakan di lingkungan berisik, dan oleh karena itu hanya dapat digunakan oleh satu orang dalam satu ruangan secara bersamaan. Dari kekurangan inilah muncul mode interaksi yang lain, yaitu yang kedua, yaitu gerakan. Mode baru lainnya adalah menggunakan gerakan untuk berkomunikasi dengan kecerdasan buatan. Sensor penglihatan menganalisa
menganalisis posisi tangan, dan menginterpretasikannya sebagai perintah. Mode ini juga memungkinkan pengguna menggunakan mulutnya secara bersamaan untuk melakukan sesuatu yang lain. Namun berbeda dengan mode ucapan, ini adalah mode yang diam. Tentu saja yang bergerak adalah seluruh tubuh kita. Namun kekurangannya, mode ini bergantung pada pencahayaan yang baik dan keahlian yang harus dipelajari oleh sebagian besar orang terlebih dahulu. Maksudnya apa? Kita semua tahu. Kita ambil contoh Face ID. Terkadang Face ID tidak dapat bekerja ketika kita sedang berada di dalam ruangan gelap, ataupun ketika kita memakai masker, ataupun ketika wajah kita terlihat berbeda dari yang kita scan pertama. Nah, mode ini masih belum sempurna. Juga terkadang mode ini memiliki bahasa isyarat tersendiri yang harus dipelajari terlebih dahulu. Nah, hal ini dapat menjadi tantangan terutama dalam bahasa isyarat di seluruh dunia dengan tata bahasa dan gerakan yang berbeda. Namun mode ini adalah penyempurna dari mode ucapan. Mode ini bisa digabungkan ke dalam mode ucapan menjadi mode ucapan dan gerakan untuk memberikan pengalaman yang mengatasi semua kekurangannya. Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan dalam kondisi pencahayaan yang buruk serta di lingkungan yang berisik. Kita next ke slide selanjutnya. Extended Reality atau XR. Extended Reality atau XR adalah semua lingkungan nyata dan virtual yang digabungkan dan interaksi manusia mesin yang dihasilkan oleh teknologi komputer dan perangkat yang dapat dikenakan. Maksudnya apa? XR adalah suatu teknologi baru yang cukup canggih untuk interaksi antara manusia dan kecerdasan buatan ataupun AI. Semua teknologi XR mengambil antarmuka manusia PC ke layar dan memodifikasinya dengan menyelamkan Anda ke dalam lingkungan virtual atau VR. Jadi, kita seperti masuk ke dalam dunia game ataupun masuk ke film karena teknologi XR ini. Teknologi XR ini memberikan kita grafik yang nyata, yang seakan-akan kita berada di dalam dunia yang berbeda. Maka dari itu, XR ini adalah mode interaksi antara manusia dan AI yang cukup canggih pada saat ini. Ada dua perspektif kombinasi XR, kecerdasan buatan, yaitu kecerdasan buatan melayani XR atau XR melayani kecerdasan buatan. Teknologi AI XR didefinisikan sebagai teknologi VR yang memperluas kemampuan fisik, intelektual, dan sosial manusia melalui analisis dan pemodelan pola perilaku AI digital dalam ruang di mana realitas dan virtual digabungkan. Ide ini tentang memperluas kemampuan manusia mengarah pada apa yang kita sebut manusia yang diperbesar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Uji coba Extended Reality atau XR. XR ini memenuhi aspek untuk menjadi tempat uji coba baru antara interaksi manusia dan kecerdasan buatan dan antarmuka. Karena yang pertama, dalam ruang desain, XR memberikan ruang yang kuat untuk mewujudkan mitra interaksi buatan dengan berbagai bentuk dan penampilan. Maksudnya apa? XR ini memiliki grafik yang sangat tinggi. Jadi mudah untuk dijadikan tempat uji coba baru antara interaksi manusia dan kecerdasan buatan. Yang kedua, dalam hal aksesibilitas. XR dapat menggambarkan wawasan langsung dari beragam kelompok pengguna, karena sistem kecerdasan buatan dapat dengan mudah disesuaikan dengan tingkat atau fitur yang berpusat pada manusia lainnya. Selanjutnya adalah fleksibilitas. Lingkungan XR dapat mensimulasikan domain, kesulitan, atau tugas yang berbeda. Dan interaksi manusia kecerdasan buatan dalamnya dapat diwujudkan ke dalam domain-domain yang berbeda ini. Dan yang terakhir adalah pelatihan nyata. XR menyediakan tempat uji coba yang aman
bahkan untuk konsekuensi penggunaan atau penyalahgunaan yang serius. Interaksi manusia dan kecerdasan buatan dalam XR dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti deteksi kanker, visualisasi canggih, pelatih pengemudi, pelatihan medis, rumah pintar, virtualisasi, permainan, dan masih banyak lagi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Perkembangan interaksi manusia dan AI. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat bagaimana teknologi kecerdasan buatan telah mengubah cara pembuatan dan bermain game. Sekarang kita melihat bahwa dengan bantuan headset VR, pemain sekarang dibawa ke dalam lingkungan bermain. Kecerdasan buatan digunakan untuk merangsang perilaku permainan kehidupan nyata. Sama seperti XR. XR pun membawa kita ke dalam permainan seperti kita berada di dunia nyata. Pengenalan gambar. Pengenalan gambar adalah cara lain di mana industri game telah dipengaruhi oleh kecerdasan buatan. Dengan bantuan algoritma pembelajaran mendalam yang telah dimulai, yaitu jaringan generatif yang bersaing, ekspresi wajah pemain ini juga dapat ditangkap, yang dapat digunakan untuk menyesuaikan dan meningkatkan kebermainan dan pengalaman pengguna. Selain pengguna dibawa ke dunia game virtual, teknologi kecerdasan buatan seperti metaverse dirancang untuk membawa lingkungan bermain ke kehidupan sehari-hari kita melalui hologram. Ini membawa mode interaksi baru dengan objek permainan. Karena pemain sekarang dapat berinteraksi dengan objek permainan holografis secara real time. Nah, hal ini bisa menjadi tujuan untuk menciptakan kemitraan antara manusia dan mesin, dan mencoba mengubah mode interaksi sehingga mereka cocok dengan perilaku manusia yang alami. Dan dengan cara ini pun, kita dapat mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan bantuan dan dukungan yang besar kepada semua aspek keberadaan mereka. Dan dengan ini pun, kita dapat membantu orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik melalui interaksi manusia dan AI. Namun, kita harus tetap ingat bahwa masih banyak masalah yang dihadapi dalam penelitian kecerdasan buatan saat ini. Seperti terkadang kesalahan kecil biasanya sulit dilacak, dan kurangnya wawasan dan pemahaman manusia juga mengarah pada kekurangan interaksi manusia dan AI dalam mode baru. Banyak orang yang masih mengalami ketidaknyamanan yang intens saat berinteraksi dengan AI ataupun kecerdasan buatan yang didasarkan pada kurangnya kepercayaan. Sekian presentasi dari saya. Dapat disimpulkan bahwa materi ini menjelaskan tentang mode baru interaksi antara manusia dan AI. Semoga kedepannya mode interaksi manusia dan AI bisa dapat terus ditingkatkan. Dan semoga kekurangan-kekurangan yang belum bisa disempurnakan bisa dapat ditemukan penyempurnanya. Semoga mode interaksi antara manusia dan AI terus selalu berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.